Every time I think of you, I get a shot right through into a bolt of blue. It's no problem of mine, but it's a problem I find, living a life that I can't leave behind. There's no sense in telling me the wisdom of a fool won't set you free, but that's the way that it goes, and it's what nobody knows. And every day my confusion grows. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment you say the words that I can't say. I feel fine and I feel good. I feel like I never should. Whenever I get this way, I just don't know what to say. Why can't we be ourselves like we were yesterday? I'm not sure what this could mean. I don't think you're what you seem. I do admit to myself that if I hurt someone else, then I'll never see just what we're meant to be. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment you say the words that I can't say. Every time I see you falling, I'll get down on my knees and pray. Setelah mengetahui apa itu pengertian gaya, sekarang kita belajar menggambar gaya. Seperti yang diketahui, gaya itu termasuk ke besaran vektor. Besaran vektor itu artinya dia memiliki besar dan arah. Jadi bukan hanya angkanya saja, tapi dia punya arah juga. Nah, untuk menggambar gaya ini kita bahas dua gaya. Jadi ada yang searah, ada yang tidak searah. Yang dimaksud searah ini misalnya gayanya ini arahnya sama. Misalnya gaya pertama arahnya ke kanan. Gaya pertama itu disimbolkan F1. Lalu ditambah lagi gaya kedua sama ke kanan, F2. Nah, ini namanya searah, jadi sama-sama ke kanan. Jadi R ini adalah resultan gaya. Apa itu resultan gaya? Resultan gaya itu ketika ada dua gaya atau lebih. Misalnya di sini ada gaya pertama, lalu ada gaya kedua, itu bekerja pada satu benda yang sama. Jadi benda ini nih, contoh kotak ini, ada gaya 1, ada gaya 2. Nah, itu akan menghasilkan gaya baru. Nah, gaya baru itu disebutnya resultan gaya. Nah, balik lagi ke sini. Jadi untuk yang searah itu F1, F2. Cara menghitungnya gampang. Tinggal R sama dengan F1 ditambah F2. Jadi dia hanya ditambahkan saja. Ini berlaku untuk yang searah. Lalu ada lagi yang tidak searah atau tak searah. Misalnya di sini gaya pertama F1 ini ke kanan. Lalu ada gaya kedua F2 ini ke kiri. Ini kan tidak searah. Nah, lalu bagaimana cara mencari R-nya, resultan gayanya? Resultan gayanya begini. Kita tulis lagi di sini. Ke kanan itu F1. Lalu ada lagi di sini F2. Nah, jarak dari sini ke sini nih yang disebut dengan resultan. Kalau gayanya berbeda. Lalu persamaannya untuk mencari yang tidak searah itu R sama dengan F1 dikurang F2.
Nah, ini dikurang. Jika searah itu ditambah, kalau tidak searah itu dikurang. Untuk lebih mengertinya, kita kerjakan latihannya yang di LKS halaman 24 yang nomor 6. Lihat di sini ada gambar, ada sebuah balok ditarik dengan gaya seperti di gambar. Ini 7N, N ini Newton ya, 7N ke arah kiri, lalu 15N ke arah kanan. Tetapi balok tetap berada dalam keadaan diam. Besar resultan gaya yang bekerja pada balok tersebut berapa? Berarti nih yang ditanyakan tadi R. Resultan gayanya berapa? Nah, kita sekarang kerjakan langsung. Berarti di sini nomor 6 ya. Kita cari dulu F1-nya mana, F2-nya yang mana? F1 berapa? F2 berapa? Nah, jika ada beda seperti ini, ada yang 15, ada yang N, lalu yang dijadikan F1 gaya pertamanya yang mana? Cari yang lebih besar. Yang lebih besar itu dijadikan F pertama, gaya pertama. Berarti di sini yang lebih besar 15. Berarti F1-nya 15 Newton. Lalu yang lebih kecilnya lagi ada 7. Berarti 7 Newton. Yang ditanyakan adalah R berapa? Ini kan berbeda ya. Jadi kalau berbeda tadi rumusnya apa yang tadi? Nih. Dikurangin. Berarti kita kurangin. Tinggal kita kurang. Berarti R sama dengan F1 dikurang F2. F1-nya 15 dikurangin 7. Hasilnya sama dengan 8 Newton ya, 8 Newton. Nah, hasilnya 8. Sekarang kita cari ada nggak jawabannya 8. Ini 8. Oh, ada nih 8. Jawabannya B berarti ya. Nah, kita lanjut ke yang lain. Ini jika mencari resultan gaya yang tidak searah, berarti ini tidak searah ya. Yang nomor 6 ini tidak searah. Karena yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Di sini ada yang nomor 7. Saat kita duduk di dalam mobil yang sedang melaju kencang dan tiba-tiba direm, maka badan kita tetap cenderung maju ke depan. Hal ini merupakan contoh dari hukum. Nah, dalam mobil yang diam berarti ini termasuk ke Newton pertama. Nah, seperti tadi sudah ada contohnya pertama kan? Berarti Newton pertama jawabannya A. Jawabannya A ya. Kita langsung ke sini yang nomor 8. Sebuah mobil-mobilan dari kayu bermasa 12 kilo bergerak dengan kecepatan 2 meter per second. Gaya yang dibutuhkan benda tersebut berapa N-nya? Nah, berarti di sini udah ada jawabannya, udah hitung D. Dari mana nih? Misalnya 24. Nah, cara menghitungnya begini. Nomor 8. Sebuah mobil-mobilan bermasa, berarti masa M 12 kilo. Lalu bergerak dengan percepatan 2 meter per second. Percepatan itu A ya. A. Sebelumnya udah pernah belajar kan? 2 meter per second kuadrat. Lalu ditanyakan berapa gayanya? Berarti F yang ditanyakan. F-nya berapa? Nah, jika sudah seperti ini, kita menggunakan persamaan ini. Berapa jumlah gayanya? Gunakan persamaan F sama dengan M dikali A. Gunakan yang ini. Jadi untuk mencari gaya, massa dikali dengan percepatan. Udah tinggal dimasukkan. M 12 kilo dikali A 2 sama dengan 24 Newton. Berarti yang nomor 8 ini jawabannya D 24.
Setelah itu kita lanjut ke ada lagi yang tentang gaya itu di nomor. Nah, ada di sini. Nah, nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini, ada gambar F1-nya 500 Newton, F2-nya 20, F3-nya 20, lalu massa bendanya 80 kilo. Yang ditanyakannya adalah berapakah percepatan benda di samping setelah diberi gaya. Berarti yang ditanyakan adalah percepatannya. Nah, ini cara menghitungnya. Kita tulis dulu. Diketahuinya ya. Nomor berapa? 3, bagian esai. Ini esai. F1-nya F1-nya kita tulis F1 dulu. F1 di sini gayanya nih 500 N. 500 Newton. Lalu F2 ada 3 gaya ya, F3. F2 20 N. F3-nya juga 20 N. Lalu ada massanya. Massanya 80 kilo. Yang ditanyakan percepatan, berarti A-nya berapa. Nah, untuk mencari A ini kan rumus persamaannya A sama dengan gayanya ini, total gayanya dibagi massa. Pertanyaannya, kita belum tahu berapa jumlah gayanya ini. Setelah ditotalkan jumlahnya berapa R-nya. Berarti kita cari dulu R-nya. R itu resultan gayanya, R sama dengan gayanya nih. F1 sama F2 searah, berarti ditambah dulu nih. 500 ditambah 20. Lalu dikurangi yang tidak searah kan, F2. Nah, berarti begini. Caranya F1 ditambah F2 dikurangin F3. Sama dengan F1 tadi 500. F2-nya 20. Nah, dikurangin lagi 20. Sama dengan 500 tambah 20, 520. Dikurangi 20, balik lagi ke 500. Berarti R-nya nih udah ketemu 500. Tinggal kita masukkan ke rumus yang ini. Berarti A sama dengan 500 dibagi M-nya 80. 500 dibagi 80 sama dengan 6,25 meter per second kuadrat. Nah, sudah ketemu. Berarti jawabannya 6,25 meter per second. Paham ya? Every time I see you